Ya, jazakillah Bu Neris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan ya, kemudahan, bahkan Allah memperpanjang jatah umur kita. Dan inilah bentuk salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan ketaatan ya yang lebih baik pada bulan Ramadan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Dan mudah-mudahan materi yang akan kita bahas ini menjadi bekal kita untuk istiqomah ya di ibadah berikutnya. Saya izin untuk menayangkan. Ya, kita coba untuk mengambil teladan ya dari kedekatan orang-orang Gaza ya dengan Al-Quran ya, baik dalam kondisi eh, biasa maupun dalam kondisi perang ya. Walaupun kita tahu dari tahun 48 sampai saat ini Gaza selalu hidup dari eh, perang ke perang ya. Nah, lalu kita bandingkan dengan kehidupan kita yang diberikan kemerdekaan ya, diberikan kemudahan untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan mendasar kita, apakah ibadah kita jauh lebih baik dibanding dengan orang-orang yang ada di Gaza gitu ya. Ini mungkin cerita sedikit dulu ketika saya berhasil masuk Gaza di 2012 ya. Jadi memang ini punya cerita gitu. 2012 saya masuk ke Gaza dua kali. Selama dua kali itulah saya mencatat, melihat, ya, merasakan kesolehan atau keteguhan penduduk Gaza. 1 tahun setelah saya balik ke Indonesia, catatan-catatan itu diusulkan oleh teman-teman agar dibukukan karena tulisan tangan itu kapan saja bisa bisa terhapus ya dengan waktu. Ya, dengan izin Allah, akhirnya Allah memberikan saya kemudahan membuat buku ya, Hikmah Berserakan di Bumi Gaza. Jadi judulnya memang itu sesuai yang saya alami ya. Kita belum selesai takjub dengan kesolehan yang satu, muncul kesolehan-kesolehan lain ya. Nah, kemudian 2018 ya, 2017 dimulai, itu Donald Trump mengumumkan Al-Quds ibu kota Israel. Ya. Maka penduduk Gaza yang hidupnya dengan blokade ya, yang terdepan ya, selain yang di Al-Quds dan tepi barat, melakukan perlawanan. Sebab ketika Donald Trump mengumumkan Al-Quds ibu kota Israel, itu adalah penistaan kubro terhadap Masjidil Haram dan kota Al-Quds ya. Umat Islam di luar Palestina dia melakukan aksi. Dulu mungkin kalau yang ingat itu di Monas ya, tetapi yang paling merasakan ketersinggungan ya, terhina ya dengan ungkapan itu adalah orang yang ada di dalam Palestina ya. Lalu Gaza dengan kehidupan blokadenya itu dia tetap melakukan aksi-aksi setiap Jumat. Jadi habis Jumat itu keluarga ya, kampus, lembaga Quran, majelis taklim itu dari habis Jumatan sampai maghrib mereka kegiatannya di lapangan itu. Jadi kalau lembaga pengajian itu ya berubah jadi di lapangan, yang kuliah di lapangan gitu. Jadi menghadapi serangan-serangan Israel, jaraknya paling dekat 50 meter, paling jauh 300 meter. Nah, ternyata gerakan ini itu sangat membantu ya ketidakberhasilan Israel untuk menguasai Al-Quds gitu. Nah, peristiwa aksi orang-orang Gaza setiap Jumat itu dari selama setahun ya, 2018 itu, dari mulai aksi itu saya memposting ya. Jadi kalau kejadian peristiwanya itu setiap hari Jumat,
hari Sabtu saya ngumpulin data, lalu hari Ahad saya posting di Facebook. Jadi berapa yang syahid, berapa yang terluka, temanya apa, kejadiannya seperti apa gitu ya. Dan alhamdulillah buku itu kelar ya. Teman-teman ngingetin lagi kalau di Facebook itu bisa di-ban. Bagusnya Bu Nur buat aja buku, dibukukan gitu supaya ini menjadi dokumen atau arsip perjuangan gitu ya. Nah akhirnya dibukukan dan di launching ya 2018 itu. Judulnya Parade Heroik Pembebas Palestina. Nah saya tidak menyangka 2019 Allah takdirkan saya lagi berhasil masuk walaupun dengan liku-liku yang panjang ya untuk bisa masuk ke Gaza. Dan momentum itu sangat indah karena memang di bulan Ramadan dan aksi itu masih berlangsung. Jadi kalau aksi itu mereka masuk baru 30 menit itu sudah banyak yang korban karena jaraknya dekat ya. Nah, sekarang saya sudah membuat buku lagi Tufanul Aqsa dan Keteguhan Gaza. Mudah-mudahan ini juga menjadi penyebab ya bisa masuk lagi ke Gaza ya. Ini sekilas kita lihat videonya ya walaupun nggak semuanya. Gathered here with my family, my neighbors and my friends, standing firm together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from, or if you're young, old, woman or man. We're here for the same reason, we want to take back our land. Oh God, thank you for giving us the strength to hold on. And now we're here together, calling you for freedom, freedom. No, you can hear our call. Oh, oh, we're calling for freedom, fighting for freedom. We know you won't let us fall. Oh, oh, we know you're here with us. No more being prisoners in our homes, no more being afraid. Nah itu ya, yang 2019 saya termasuk ikut juga di aksi ini ya. Jadi seolah-olah Allah ingin bilang, kamu udah buat bukunya gitu ya. Kamu sudah tulis orang-orang yang syahid dan syahidah di Gaza itu. Sekarang kamu bisa ngerasain ikut aksi langsung gitu ya. Dan kamu bisa ngunjungin orang-orang yang kamu tulis di buku itu. Maka saya mengunjungi beberapa syuhada di situ ya. Dan mengikuti aksi ini, dan aksi ini tentu bagi saya itu mungkin di antara 14 orang yang masuk ke Gaza itu yang paling khawatir karena saya tahu persis setiap aksi itu dalam waktu 30 menit jatuh korbannya ya, karena mereka menggunakan sniper. Israel itu peluru kupu-kupu ketika dia sebelum nempel ke tubuh orang yang aksi itu dia masih bentuknya peluru. Tapi kalau sudah masuk ke jidat maka dia akan mekar gitu ya, kayak kawat gitu, jadi bolong ya. Dan ternyata saya menyaksikan ketika hadir ke sini nggak ada satupun orang yang merasa takut ya. Jadi seolah-olah bagi mereka itu membela agama Allah itu sudah merupakan kesenangan gitu ya. Ini kita lihat sedikit videonya. يلا امشوا يلا امشوا معانا عفلسطين متى راجعين يلا امشوا معانا عفلسطين درب الأقصى نادانا متى راجعين يلا امشوا معانا
فلسطين ودرب الأقصى نادانا متى راجعين متى. Ya, itu di Gaza ya. Nah, baru kita bahas yang sebelum kita melihat dari Qur'annya ya, kita melihat alasan rakyat Gaza ya. Itu sama dengan alasan kita melawan penjajah. Yang pertama, ini orang-orang Gaza, kenapa dia berjuang di garda terdepan? Karena memang mendapatkan mandat dari Allah bahwa dia fardu ain ya untuk berjuang secara fisik ya. Sedangkan umat Islam fardu ainnya itu selain fisik gitu, dukungan ya, kemudian mengedukasi, mensosialisasikan dan donasi gitu ya. Karena memang secara fisik memang Allah udah siapkan ya mereka yang ada di garda terdepan. Nah, makanya ketika jurnalis itu mewawancarai ya ibu-ibu di Gaza ya, ketika rumahnya mereka baru saja sarapan bersama ya, misalnya dalam satu keluarga itu ada 10 orang gitu ya, hanya si ibu yang selamat, yang 9 orang itu masuk ke dalam reruntuhan ya, karena memang ledakannya itu kan sampai 200.000 peledak ya, jadi tubuh bisa hancur ya, badan itu bisa. Makanya mengevakuasi dari reruntuhan itu tidak mudah gitu ya. Tetapi selalu jawabannya adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Saya serahkan kepada Allah. Nah, ketika ditanya kenapa kalian begitu sabar gitu ya. Jawabannya adalah kami hanya ingin menghadirkan amal yang terbaik ketika sudah dapat tugas dari Allah gitu. Nah, mestinya umat Islam di luar Palestina itu selain dia ziswab ya untuk dalam negeri, dia tidak boleh melupakan bahwa kita menitipkan fisik kita itu kepada orang yang ada di garda terdepan gitu. Nah, yang kedua alasan rakyat Gaza melawan penjajah itu sama dengan alasan kita juga melawan penjajah dengan cara tidak fisik gitu ya. Karena Zionis Israel sudah merampas tanah Palestina 85%. Yang tersisa itu 15%. Dan saya kembali mengingatkan bahwa tanah Palestina itu adalah tanah wakaf umat Islam. Ini yang menjadi alasan. Kalau ada orang masih bertanya kenapa kita ngebantu Palestina, karena itu ada tanah wakaf umat Islam. Kita sebagai Muslim itu punya kewajiban yang sama. Cuma dibedainnya kita nggak berseteru langsung secara fisik gitu. Nah, sekarang yang tersisa itu kekuatan 15% itu kekuatannya ada di Gaza. Makanya mereka menggunakan berbagai macam cara untuk pembersihan etnis di Gaza. Kalau sampai orang Gaza ini sudah lemah, nggak kuat lagi ya, dan dia udah kesel dengan 2 miliar umat Islam yang nggak peduli terhadap Al-Aqsa-nya gitu ya, tanah wakafnya, mungkin banget dia mengibarkan bendera putih gitu ya. Lalu dia keluar dari Palestina, dari Gaza. Dan akhirnya rencana Israel untuk mendirikan negara Israel Raya itu terpenuhi. Dan umat Islam 2 miliar itu yang tadinya membela Palestina secara fisik itu adalah fardu kifayah, itu akan Allah rubah menjadi fardu ain. Allah nggak mau tahu, jaraknya jauh ke Palestina, biayanya mahal, sampai di sana ditembak, Allah nggak mau tahu. Yang jelas tanah Palestina itu harus kembali ke pangkuan umat Islam itu 100% gitu ya. Nah, yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa dinistakan Zionis Israel dari tahun 48 sampai sekarang. Saya pribadi, penyesalan saya yang paling mendalam itu baru memahami kewajiban membebaskan Palestina itu di usia 45 tahun. Kita disibukin dengan urusan dalam negeri, disibukin dengan framing ya, urusan Palestina sendiri, di framing bahwa urusan Palestina itu urusan keributan antar dua negara, rebutan tanah gitu ya. Itu dicekokin kita. Makanya ketika awal-awal kita ngajak orang bela Palestina itu,
Banyak banget yang protes, ngapain mikirin Palestina jauh-jauh, di sini aja banyak yang susah gitu. Persoalannya di sana ada masjid kita dinistakan gitu. Siapa yang menistakan? Tentara Zionis Israel dengan ekstremis Yahudi yang nempatin tanah Palestina, orang Palestina diusir dari tahun 48. Angka mereka sudah sampai 6 jutaan sekarang gitu. Dan orang-orang yang menistakan Masjidil Aqsa itu sudah di training 6 bulan sampai 1 tahun tentang kemiliteran. Jadi kalau kita lihat orang-orang sipil di Palestina, itu sipil yang berwajah militer. Anaknya, istrinya, semua itu dilengkapi dengan senjata untuk menghina, menyiksa, ya, mengusir orang-orang Palestina yang ada di sekitar Masjidil Aqsa, yang menjaga Masjidil Aqsa gitu ya. Dengan apa mereka menistakan Masjidil Aqsa? Setiap hari mengunjungi. Mereka pacaran di situ, mereka ciuman di situ, mereka minum-minuman di situ, mereka pup anak-anaknya di area 14,4 hektar itu. Bagaimana kalau itu terjadi misalnya di masjid, anggaplah kita ambil contoh di masjid PLN. Di situ 78 tahun, tiap hari orang pup di dalam masjid, dipukulin orang yang menjaga Masjidil Aqsa. Mungkin yang paling sakit hati itu area PLN. Tetapi ketika orang sudah menistakan masjid PLN, dia melawan Allah gitu. Karena itu rumahnya Allah. Seluruh dunia harus menyuarakan bagaimana bisa membersihkan masjid PLN itu dari para penista gitu. Nah, itulah gambaran tentang Masjidil Aqsa. Terlebih lagi, keistimewaan Masjidil Aqsa itu diberikan nama langsung oleh Allah. Yang kedua, tempat diwajibkannya sholat. Mestinya umat Islam membantu membela Palestina seperti dia menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Orang yang sudah paham tentang sholat 5 waktu, dia akan merasa bersalah ketika meninggalkan sholat. Dia akan merasa bersalah ketika telat mengerjakan sholat. Karena pemahaman gitu. Nah, begitu juga kesucian Masjidil Aqsa, tempat mi'rajnya Nabi gitu. Dan kalau kita baca sejarahnya juga, di area 14,4 hektar itu, Nabi memimpin sholat dalam keadaan hidup, dimakmumi 124.000 Nabi dan Rasul. Jadi, di setiap injakan ekstremis Yahudi dan injakan tentara Zionis Israel, itu ada sujud 124.000 Nabi dan Rasul. Apa yang akan kita jawab saat Allah bertanya, di mana kalian? Gitu. Allahnya sama, nabinya sama, kemudian kitabnya sama, tetapi kenapa membiarkan mereka berjuang sendirian? Nah, yang keempat, teman-teman sekalian, penderitaan rakyat Palestina di Gaza, di Al-Quds, di tepi barat, di pengungsian dan tahanan, itu semuanya menderita. Hanya mereka belum merdeka ya. Jadi kalau kita hitung, teman-teman sekalian, jumlah penduduk Gaza dan Palestina dan Al-Quds dan tepi barat secara keseluruhan itu 5 juta. Umat Islam seluruh dunia 2 miliar. Satu pundak perempuan di Gaza itu membawa 400 pundak perempuan seluruh dunia. Kita menitipkan pundak kita. Harusnya kita ada di situ. Membersamai perjuangan mereka. Tapi Allah udah bagi tugas gitu. Jadi mestinya satu orang Palestina itu dibantu oleh 400 orang. Tentang kalau rumahnya rusak direnovasi. Makanya ada bantuan untuk renovasi. Kalau di situ ada yatim, maka dia membantu yatimnya. Kalau dia lapar, kita kenyangin gitu. Nah, jadi kita punya beban. Tanggung jawab gitu. Coba teman-teman bisa bayangkan betapa menyesalnya saya baru memahami kewajiban itu di usia 45 tahun. Padahal sebelumnya saya memegang 2.500 majelis taklim di DKI Jakarta. 20 tahun ceramah di perkantoran, tidak ada satupun materi saya tentang pembelaan Palestina. Itu penyesalan saya yang paling mendalam. Ternyata apa yang saya rasakan itu diungkapkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Beliau mengatakan, selama Palestina belum merdeka,
selama Al-Aqsa belum kembali ke tangan umat Islam, selama tanah Palestina belum wakaf umat Islam, belum kembali ke tangan umat Islam, selama itulah 2 miliar umat Islam seluruh dunia berhutang terhadap rakyat Palestina. Walaupun kita berjuang, tidak harus kita aktif di lembaga kepalestinaan gitu. Tapi kita selalu berazam, bertekad ya. Saya selalu mengatakan dengan doa kita, dengan recehan kita ya, ada jejak perjuangan yang kita tinggalkan. Gitu. Kita pernah baca hadis teman-teman sekalian. Seorang bisa masuk surga gara-gara memberikan minum seekor kucing, dan bisa masuk neraka ketika mengurung kucing. Nah, ini yang dikurung, diblokade, itu adalah ahlul Quran yang mewakili visi kita. Masa kita diam aja gitu ya? Ini pemahaman ini yang harus kita sampaikan kepada umat Islam agar mereka memahami seperti mereka memahami sholat 5 waktu gitu ya. Nah, yang kelima adalah normalisasi negara-negara Arab. Apa itu normalisasi teman-teman sekalian? Menormalkan, membenarkan, menyetujui apa yang dilakukan penjajah Zionis Israel terhadap rakyat Gaza, terhadap penistaan Masjidil Aqsa. Itu ada MOU-nya, mereka tanda tangan gitu. Mesir, Yordan, Emirat, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Jadi, penjajah Zionis Israel sudah bisa mengukur. Dibantai sekeji apapun rakyat Gaza, masyarakat sipil yang tidak berdosa, tidak akan ditolong oleh saudaranya. Yang bergerak rakyat, bukan pemimpinnya. Rakyat Mesir, rakyat Yordan, rakyat Emirat, Bahrain, Maroko, Sudan, itu mereka berjuang. Tetapi kan kita bisa ukur kekuatan rakyat dengan kekuatan pemerintahan. Kekuatannya jauh lebih tinggi pemerintahan gitu ya. Nah, ini yang melandasi pemikiran kita ya. Nah, ini kita lihat normalisasi ya. Mesir, Yordan, Emirat, Bahrain, Maroko, Sudan ya. Sudah ada 6 nih negara yang bekerja sama dengan Israel. Dan salah satu buktinya adalah ini gitu. Ya, bersukacita dengan para pembantai gitu ya, yang nah, kejahatan ini teman-teman bisa lihat di angka terakhir nih. Ini kita ambil 24 Februari 2026. Total kumulatif korban yang syahid 72.000 sekian, yang korban luka 171 sekian, yang masih ada di reruntuhan itu 100.000 lebih. Padahal kita tahu satu orang Gaza itu mewakili 400 umat Islam. Ini yang kita lihat ya. Kematian satu orang itu mewakili 400 orang. Kita tinggal kalikan aja 72 kali 400. Nah, ini kita lihat ya. Sementara sudah kondisi seperti ini, bantuan nggak bisa masuk, ledakan masih terus terjadi ya. Itu luar biasa kita lihat. Genosida dengan bom ya. Bom dengan 136.000 serangan dengan kekuatan 200.000 ton bom peledak. Daftar senjata yang dikirim pemerintah Biden kepada tentara Israel sejak awal perang 7 Oktober sampai sekarang, jumlahnya serem. Kita lihat ya. Nah, ini salah satu kita lihat. Bentuk pengebomannya dan bentuk genosidanya. Di tiap hari ini selama 2 tahun lebih. Coba kita lihat ya. Ini genosidanya kita lihat. مجد رفع غزة أشلاء مقطعة الأشلاء حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل عزاء أشلاء في العزاء قصف ومجزرة في عزاء يعود ونعم الوكيل مجد رفع غزة أشلاء مقطعة. Dan teman-teman bisa lihat ya, itu yang menolong dalam kondisi lapar, dalam kondisi ketakutan. Kapan saja ledakan itu bisa nyusul. Tapi keteguhan Gaza itu
Selama masih bisa mereka selamatin, mereka selamatin. Nah, ini selama 136 tahun. Selama 136.000 kali selama 2 tahun ya. Apa salah rakyat Gaza? Mereka jagain masjid kita gitu ya. Mereka menjaga agar tidak bertambah lagi pengambilan tanah wakaf umat Islam gitu. Dan dunia lihat, diam saja tuh mereka gitu. Itu kita lihat ya. Nah, tidak cukup mereka dengan membunuh dengan bom, genosidanya itu, yang tubuhnya hancur ya, berkeping-keping. Mereka juga membunuh dengan dilaparkan. Ini kita lihat bagaimana seorang ibu yang mengkais sisa makanan dari udah selesai tapi masih ada sisa di lantai. Dan dia dengan senyum memunguti makanan. Ini kita lihat antri sampai saat ini. Kita lihat ya, ada yang bawa panci besar segala macam. Ukurannya nggak beda. Cuma 1 centong gitu. Bahkan seorang yang nyiapin makanan ini sampai nangis, makanan itu sudah habis, yang antri masih banyak. Ini mereka berdesak-desak. Teman-teman tahu siapa anak-anak ini? Mereka adalah para penghafal Quran. Saya baru dapat video, ada seremonial setoran hafalan sekali duduk dari mulai habis subuh sampai menjelang sampai Isya, 30 juz setoran seperti setoran surah Al-Fatihah. Dan mereka sudah dikasih waktu, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun ya. Hari itu dia sebelum diwisuda harus setoran itu. Seperti dia setoran surah Al-Fatihah sebanyak 30 juz. Ibu tahu usia yang paling kecil berapa umurnya? 9 tahun. Coba bayangkan. Jadi betapa jahatnya penjajah itu, dia mencoba ya, dilaparkan, air tidak ada dan segala macam hal. Tujuannya adalah agar mereka keluar dari Gaza itu. Nah, bertahan mereka itu adalah untuk siapa? Harga diri 2 miliar umat Islam. Ketika Gaza keluar, penduduk Gaza ini keluar dari Gaza, maka dengan mudah dia akan melanjutkan menghancurkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sedangkan masjid umat Islam seluruh dunia bukan fisiknya yang dihancurkan. Yang dihancurkan itu adalah orang-orangnya dengan kehidupan bebas, dengan bersahabat dengan scroll sosmed, gadget dan segala macam hal. Maka kalau kita lihat di masjid-masjid, itu tidak berbanding lurus dengan jumlah umat Islam yang ada di sekitar masjid gitu. Nah, orang-orang yang sudah bersahabat dengan kemaksiatan, mereka nggak butuh waktu untuk menghancurkan fisik. Tetapi Gaza, mereka sangat dekat dengan Allah. Karena jiwanya nggak bisa dihancurin, pemikirannya nggak bisa dihancurin, keimanannya nggak bisa dihancurin, kemudian hafalannya tidak bisa dihancurin. Salah satu cara adalah menghancurkan kebutuhan mendasarnya. Rumah, masjid, bayangkan masjid itu sampai 1000 masjid mereka hancurkan. Penderitaan apa lagi? Hidup dalam blokade total, 24 jam nggak ada listrik. Sampah menggunung, 160.000 ton ya. Air terbatas, 1 toilet untuk 850 orang. Kelangkaan pembalut banyak banget. Perempuan-perempuan para penghafal Quran itu head tanpa pembalut. Bahkan ada seorang ayah dengan terpaksa menyobek-nyobek bajunya agar bisa membalut, bisa jadikan pembalut buat putri-putrinya. Hidup dalam tenda-tenda, operasi tanpa obat bius. Kalau ada yang luka menganga, dimanapun mereka dioperasi tanpa obat bius. Dan supaya mereka bisa menjalankan operasi itu, mereka melantunkan hafalannya. Ada yang selesai dijahit, selesai hafalannya. Ada selesai hafalannya sebelum selesai dijahit.
sudah syahid karena nggak tahan dengan jahitan itu. Jadi kita lihat ini perbandingan kebahagiaan perempuan di seluruh dunia dengan kondisi perempuan di Gaza. Luar biasa ya teman-teman. Nah ini kita lihat ya rahasia keteguhan. Itu tadi kita bicara soal begitu jahat dan dahsyatnya penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza. Kalau boleh dikatakan ada seorang ulama dari Palestina. Ketika penderitaan ini dialami Allah berikan kepada batu, batu itu akan pecah. Kalau itu diberikan kepada gunung-gunung itu akan hancur. Maka dikatakan orang-orang Gaza ini adalah orang-orang terbaik ya. Dia harus menanggung penderitaan yang melampaui kalkulasi manusia, kemampuan manusia. Bayangkan tadi ya teman-teman sekalian, misalnya bab makanan saja. Ketika ditanya dalam kondisi sekarang ini apa yang kalian bisa makan? Jawaban seorang ibu, dia katakan dalam kondisi perang ini kita tidak lagi memikirkan makanan itu sehat. Makanan itu bergizi, makanan itu higienis, kata dia. Apa yang bisa kita makan, kita makan. Kami terbiasa menggodok air kotor yang kami campur dengan pohon kaktus, lalu kami sampaikan ke anak-anak kami, anggap aja ini sup. Lalu tidak ada tepung yang kami temukan kecuali pakanan ternak. Kami olah dan kami bilang ke anak-anak, anggapannya ada roti, anggap saja ini sebuah roti. Bahkan ada seorang ibu yang minta fatwa ke Ustadz, ya Ustadz tidak ada hewan lain kecuali yang masih ada kucing. Boleh nggak kami menyembelih kucing dan dagingnya kami makan? Karena tidak ada lagi kami yang bisa kami makan. Coba bayangkan teman-teman sekalian. Jadi penjajah itu ingin nantang. Kamu mau hidup kelaparan, mati kelaparan, atau nyerah? Tetapi ini adalah orang-orang yang terbaik ya. Yang dekat dengan Allah, keimanannya sudah teruji dan segala macam hal. Sangat mungkin makanan dan minuman yang masuk, yang tidak masuk akal menurut kita, yang tidak biasa kita makan, itu menjadi sebaik-baik makanan dan sebaik-baik minuman. Yang kita ngeri malah makanan kita bergizi ya, kemudian punya merek yang bagus, itu makanan yang kita makan, lalu kita posting ya sebagai kebanggaan bahwa saya bisa loh masuk restoran sini, saya bisa makanan-makanan yang enak seperti ini. Ada unsur ria, ada unsur ingin menunjukkan eksistensi diri ya. Tapi dari dana yang kita miliki itu tidak ada yang kita titipkan buat saudara-saudara kita yang sedang mewakili visi kita. Dan sangat mungkin secara fisik makanan itu lezat kita lihat, kita rasakan. Ketika kita tidak peduli dengan saudara kita yang kelaparan, sangat mungkin ketika masuk ke dalam perut kita akan menjadi seburuk-buruknya makanan dan seburuk-buruknya minuman, karena tidak ada kepedulian kita ya. Maka saya selalu mengulang-ulang mungkin. Kalau saya GoFood, saya punya anak 5 misalnya, maka saya harus melebihkan 6.
6 itulah yang keenam inilah saya uangkan. Kalau saya beli baju lebaran, anak saya 2, maka saya harus mengalokasikan 3. Yang satunya adalah untuk Gaza. Selalu seperti itu. Tujuannya untuk apa? Bahwa kita orang yang berterima kasih gitu loh. Bahwa kita ini ada di belakang mereka gitu. Yang nggak peduli mereka berjuang sendirian, tapi kita peduli gitu ya. Nah, itu tadi ya rahasia keteguhan. Yang pertama mendapat mandat Allah untuk di garda terdepan. Yang kedua, menjaga tanah wakaf umat Islam dan negeri para anbiya. Itu yang merupakan kemuliaan bagi mereka. Yang ketiga, kedekatannya dengan Al-Quran. Yang keempat, bebas dari Ghazul Fikri. Apa itu Ghazul Fikri? Penyerangan ya. Merusak moral anak, pemikiran anak rakyat itu dengan hiburan, dengan LGBT, dengan berbagai macam lah. Pokoknya umat Islam itu cuma KTP gitulah. Dia nggak sholat, dia bergaulnya bebas, dia pacaran ya, dia melakukan perzinahan. Tujuannya itu. Nah, dengan apa? Berbagai macam fasilitas digunakan. Makanya di Indonesia kita ini kan antara teknologi, kecanggihan teknologi dengan kondisi keimanan rakyatnya tidak seimbang. Akhirnya malah terbawa. Nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang suasana silaturahim tidak lagi kayak zaman dulu sebelum teknologi masuk di kita. Sekarang orang sudah garing, di mana saja semuanya serba sibuk dengan HP-nya. Suasana makan, sahur, buka sibuk dengan HP-nya ya. Itu sebetulnya sudah ketergantungan ya. Jadi ketergantungan itu bukan hanya narkoba gitu ya. Nah, ini kita lihat. Dan yang berikutnya adalah mereka bercita-cita ingin mendapatkan akhir hidup yang indah. Nah, ini kita lihat salah satu contoh keteguhan seorang ibu ya. Ketika dia nyaksiin rumahnya hancur, suaminya sahid, anak-anaknya sahid, atau ada yang luka ya. Itu saya pernah ngunjungin ya, yang diobati di Istanbul. Itu bagian dengkul sampai kaki itu terbelah 2 loh. Kalau kita buka apa ya, kalau pisang panjang itu ya, kita mau panjang kita belah, atau alpukat kita belah. Nah, itu dari dengkul sampai kaki itu tuh terbelah. Coba bayangkan ya, itu hari-hari mereka. Tetapi apa kita lihat perkataan ibu-ibu di Gaza? Semua ini terasa ringan demi Al-Quds dan Palestina. Kalau kita mau balik dengan kehidupan kita, cobaan kita seberat apapun, kita akan selalu mengatakan, berikanlah saya kesabaran Allah, karena saya ingin Palestina merdeka. Saya ingin pengajian di perkantoran di PLN ini terus banyak ya Allah. Kalau kita bisa merubah mengatakan semuanya terasa ringan, asal yang ngaji makin banyak, yang sholat makin banyak, yang berinfak masih makin banyak gitu ya. Diriku, rumahku, dan anak-anakku, kami semua adalah tebusan bagi Al-Quds dan Palestina. Seandainya aku memiliki 1000 nyawa dan anak, niscaya akan kupersembahkan semuanya sebagai tebusan bagi Palestina. Coba bayangkan gitu. Kita, ya saya ngerasain namanya 18 tahun saya ngurusin Palestina ya. Mungkin kalau dari awal 20 tahun gitu ya. Baik kita ketika mengajak orang untuk berdonasi Palestina atau berwakaf Palestina ya, yang mungkin saya ulang-ulang gitu ya. Berwakaf untuk wakaf produktif untuk Palestina misalnya setiap Jumat 10.000. Belum mudah orang untuk bisa menjalankan ya. Berbeda ketika dia misalnya mau beli kopi kenangan gitu atau buat takjil ya. Tapi untuk wakaf yang hanya 10.000 setiap Jumat dan itu bisa membangun rumah kita di surga, bahkan bisa meninggalkan jejak keberkahan di Palestina, ya itu memang butuh waktu, tidak mudah. Sampai lagi infak-infak yang sifatnya rutin gitu ya. Nah, ini kita lihat juga teman-teman sekalian ya. Jadi hafalan mereka, keteguhan itu, keteguhan dan hafalan Quran menjadi pengganti makan dan minuman. Itu sampai diwawancarai gitu. Jadi kalau nggak ada apa-apa, ini satu cerita ya. Ketika ada dalam satu lokasi, mereka udah berhari-hari tidak dapat air minum, lalu ada inisiatif dari salah seorang dengan keberanian lah. Karena mereka keluar dari pengungsian itu pasti ada tembakan, bergerak sedikit ditembak ya. Ya mungkin dengan izin Allah dia bisa mendapatkan 1 galon. 1 galon yang kita suka dispenser itu ya. Coba bayangkan, karena mereka tidak tahu akan sampai kapan rasa haus itu mereka bisa dapetin.
Akhirnya mereka minum secara bergiliran itu pakai tutup galon, bukan gelas gitu. Hanya beberapa tetes. Lalu kata mereka, kalau tidak makan kami masih kuat, tapi kalau minum ini kami akan terjadi lemah ya, diare dan segala macam hal ya. Itu Masya Allah, ini kita lihat ya ketidakputusasaan mereka ketika diwawancara. وفي ظل هذا الواقع الصعب يعني لا مواد تموينية متوفر ولا طحين ولا دقيق ولا بنزين ولا غاز كيف قادرين يدبروا حياتهم؟ إن رب الله موجود هو الرزاق ما فيش مشكلة يقصفوا يدمروا يضربوا اللي بموت شهيد الله يرحمه اللي بعيش حيواصل المشوار وحيكمل المشوار وهم إلى زوال ونحن باقون. وفي ظل هذا Ini ya Al-Quran dan keteguhan masjid. Jadi yang menarik adalah rahasia selain tadi itu yang membuat mereka teguh karena mereka selalu menjadikan masjid itu rumah pertama. Jadi kalau saya kenalan, kita kan kalau kenalan itu CV kita dibacain gitu ya. Di Gaza enggak. Nama saya Nurjana, masjid saya Al-Huda. Di masjid saya ada sekian ratus penghafal Quran dan baru saja terdapat informasi dari masjid saya itu ada 50 orang yang syahid gitu. Makanya dari 48 mereka menjadi garda terdepan umat Islam ini, hidupnya udah lagi nggak mikirin rumah harus direnovasi, harus bagus gitu. Kapan aja bisa dihancurin. Ketika dihancurin mereka bangun lagi selayaknya mereka bangun rumah. Tapi mereka sudah nggak lagi menganggap ini rumah sebagai yang menjadi penghalang mereka untuk perjuangan gitu ya. Nah, bayangkan ya, hiburan bagi orang Gaza ya, kenikmatan hidup bagi orang Gaza, tidak lagi punya rumah mewah, mobil yang bagus ya, atau menggunakan, karena itu bisa kapan saja diledakin gitu. Nah, salah satu hiburan mereka itu adalah bagaimana mereka bisa ribat ya, selalu dekat dengan masjid, selalu dekat dengan lembaga Quran. Nah, ini satu-satunya hadiah tempat mereka bahagia itu dirampas teman-teman sekalian. Tidak ada satupun masjid yang utuh gitu. Dan sekarang itu mereka satu mushaf itu untuk rame-rame mengulang hafalan. Bahkan selama 2 tahun mereka tidak mendengar azan. Ketika sudah gencatan senjata, mereka pakai toa keliling ya, dan itu yang azan bahagia, yang dengerin azan juga bahagia kita lihat. Jadi sampai seorang ibu dalam kondisi berat seperti ini, mereka bilang nggak ada cara lain, pokoknya anak saya harus dekat dengan Al-Quran, karena itu satu-satunya mereka buat teguh gitu ya. Nah ini mungkin beberapa kali saya pernah ulang gitu. Ini adalah Sofwatul Hufaz ya, 2 tahun sebelum 7 Oktober. Mereka dikasih waktu ada 6 bulan, ada 1 tahun. Itu berjuang untuk bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Dan nanti ketika disetorkan itu, dia seperti setoran surat Al-Fatihah. Nggak ada salah sedikit pun. Karena memang sudah ngelotok ya kalau kata orang Betawi itu. Nah ini mereka habis subuh, jalan ke tempat, lalu mereka mengadakan setoran ya. نحن في يوم من أيام الله هذا اليوم العظيم يوم صفوة الحفاظ نخبة النخبة من حفاظ كتاب الله عز وجل في قطاعنا الحبيب هؤلاء الحفاظ الذين أتقنوا وجودوا بمهارة النصر يبدأ من مساجدنا ومن دمع الخشوع يطوف بالأحداق من أنا ولدت من 20 يوم وكنت قبل ما أولد بأسبوع كان علي سرد القرآن كامل سردته وأنا حامل ولدت بعدها بأسبوع واليوم جاية كمان أسرد كمان مرة وبنتي عمرها 20 يوم إن شاء الله الله بيوفقنا وبضل. Jadi kalau orang-orang di Gaza mereka berjuang memungkinkan ya, mengelotokin ya hafalannya, kita mungkin berjuang selama Ramadan ini bagaimana kita punya target-target yang kita perjuangkan ya. Kita punya target misalnya setengah juz per hari, 1/4 juz ya, ada yang 1 juz. Semakin banyak target kita,
itu semakin nikmatnya kita rasakan. Memang tidak mudah membaca Al-Quran satu hari satu juz itu. Dia harus melatih gitu ya, berapa hari dia bisa, berapa jam sekali dia bersama Al-Quran. Nah ini yang sekarang nih, jadi ada 150 peserta ini di tenda nih. Jadi ini masjid inian, masjid buatan ya. Jadi baik dalam kondisi masjidnya nyaman, sekarang yang masjid tadi udah hancur. Ini udah pakai seng-seng kita lihat ya. Tapi semangat mereka untuk menghafal Al-Quran setoran sekali duduk itu tidak redup ya. Al-Quran dan pembela Palestina ya, terdapat sekitar 300 pusat hafalan Quran. Kemudian terdapat sekitar 50.000 penghafal Al-Quran pria dan wanita. Di setiap pengungsian selalu ada sudut lembaga tahfiz ya. Bisa jadi dapur umum nggak ada, makanan nggak ada, tetapi menu ruhiyah itu selalu ada. Nah ini pelajaran buat kita ya. Kita berjuang di Ramadan ini, tetapi di luar dari bulan Ramadan itu harus ada sudut yang selalu dibacakan ayat-ayat Allah. Orang membaca Al-Quran di sudut kamar anak kita, di sudut kamar ruangan tamu kita ya. Ini kita lihat ya. Ini lampu mati pakai penerang HP, kemudian nggak ada obat bius. Si anak ini supaya tahan saat dijahit secara manual, dia membaca hafalannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Itu ya. Jadi ada 1.400 ibu-ibu dari 60.000 itu harus melakukan persalinan sesar. Dan dijalankanlah operasi persalinan sesar tanpa obat bius. Jadi ada yang berhenti dengan hafalannya itu melahirkan, ada yang belum bayinya lahir, hafalannya sudah berhenti karena sudah syahid ya. Nah ini kita lihat dalam kondisi kepala rusak ya, tangan, kaki udah diamputasi dalam kondisi koma. Dia mengulang hafalannya surat Yusuf. Ya, kita lanjut. Ini dalam kondisi ada jeda ya, kadang-kadang bom reda sedikit ya. Nah ini yang membuat penjajah itu makin senewen gitu. Ini gimana sih orang nggak ada takut-takutnya? Jadi senyum mereka, ketenangan mereka itu menunjukkan bahwa wallahi ya, seperti yang saya dengar pada saat segaza. Selamanya kami akan tetap di sini sampai tanah wakaf Islam itu, wakaf umat Islam kembali dan Masjidil Aqsa dalam genggaman umat Islam. Nah, ini kita lihat ya, dia hiburannya itu mengulang كمل توكل على الله ويقطعون ما أمر الله أن يوصل به ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم. Ini sambil membantu keluarga buat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على. Ya, kita lanjut. Nah, ini kita lihat pada detik-detik awal rekaman, tepat pada saat Al-Barro 13 tahun menuntaskan hafalan Al-Quran, tawa, air mata, dan pelukan berpadu dengan dentuman ledakan, perintah evakuasi, serta deru pesawat ya. Jadi karena masjid itu tidak ada, bisa juga di ruangan tamu ya, ngumpulin orang untuk setoran hafalan. Nah, Bara ini pas dia sedang menuntaskan hafalan sekali duduknya itu. Kita lihat ya kebahagiaan. Walaupun mungkin yang ditebar itu bisa kertas ya. Kita lihat. يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. يا حامل Nah ini kerinduan kita semua ibu-ibu sekalian. Kita rindu sekali punya anak cucu yang begitu dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ya cita-cita kita ya dimulai dari diri kita jatuh cinta terhadap Al-Quran. Dan kita berharap kalau nggak hari ini setelah kita meninggal generasi kita lebih dekat dengan Al-Quran ya daripada kita. Nah ini kita lihat juga ya. Jadi selalu kita diingatkan ya melawan Gaza itu adalah melawan Allah ya. Jadi para anak-anak muda ini ya ketika dia bertahan saja di Gaza itu ya bersabar ya tidak keluar dari Gaza itu udah jihad ya. Dia bersabar dengan lapar dan segala macam hal. Ini namanya Umar Syarif ya umurnya 27 tahun. Dia kena bom. Nah pada saat detik-detik mau syahid ini temannya berdua bilang saling ngobrol, wahai Umar, amal apa yang kau miliki sampai engkau mendapatkan kesyahidan dengan wajah yang begitu indah ya. Dia ngomong dengan temannya sambil merekam. Nah, apakah hanya mereka? Enggak, teman sekalian. Kita semua bisa dapat karomah, kematian yang darahnya bisa bau harum, ruangan tempat tidurnya bau harum ya. Dan semuanya itu dari apa? Amal ibadah yang dia lakukan. Dan gak hanya milik orang-orang Gaza ya. Ketika segala sesuatu kita niatkan untuk membela agama Allah, baik di dalam negeri maupun untuk Palestina, maka Allah mencatat kita dikasih kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan akhir hidup yang indah. Dan bisa jadi kita nggak terkenal ya, kita nggak public figure, orang berbondong-bondong menyolatkan kita, memakamkan kita gitu ya. Karena apa? Itu ada keterikatan. Orang-orang soleh diminta untuk kumpul ya, membersamai, mengiringi kematiannya. Nah, Ramadan di Gaza ya, syahidnya para imam dan qori ya, hancurnya ribuan masjid, tidak menghancurkan iman dan hafalan mereka, beribadah di tengah kesulitan. Kita lihat sebentar kita lihat videonya ya. Ini sholat tanpa karpet dan pendinginnya kita lihat. وحقه التعظيم وما يعظم شعائر الله فإنها مستقبل القلوب إلا باركة. Jadi kita lihat ya, azan ini kerinduan buat kita lihat berbuka di tengah runtuhan. Karena rumah mereka semuanya tenda. Tendanya di dalam kondisi kalau hujan turun, kebayanglah. Nah, ini mereka lebih banyak nih. Nah, inilah bantuan-bantuan yang disalurkan oleh Adara ya diantaranya untuk membantu yang ini. Karena kan urusan lembaga kemanusiaan nggak bisa disamakan dengan urusan negara gitu ya. Harusnya kan ini semua mereka yang punya kekuasaan ya. Kita lihat. Ini kita lihat ya tilawah di kegelapan dan di tenda ya. Jadi kalau di Gaza itu teman-teman sekalian porsi baca Al-Quran sendiri lebih sedikit. Jadi lebih banyak dia bersama-sama baca Al-Quran. Bisa bersama-sama dipandu ya, bisa juga di waktu yang sama, di tempat yang sama mereka baca Al-Quran masing-masing ya. Ini memang luar biasa ya kebersamaannya. Ini kita lihat. Nah, ini saya ingin cerita, tapi kalau kita tayangin videonya agak lama.
Jadi menggambarkan tentang sosok Asyahid Muhammad Zaki Ahmad. Nah, ini saudaranya yang menceritakan. Nah, Muhammad Zaki Ahmad ini beliau meninggal dibom oleh Israel usia 31 tahun. Tapi tadi yang kita lihat itu setoran sekali duduk itu perintisnya adalah beliau yang udah meninggal nih, yang udah dibom. Yang kedua, dari umur SD dia sudah hafal 30 juz. Kemudian dia belajar lagi meningkatkan dengan qiraat sab'ah ya. Kan kalau Quran itu, kalau kita baca Al-Quran itu ada ininya, ada intonasi yang berbeda-beda ya. Dan yang menarik teman-teman sekalian, ini beliau menceritakan bahwa di Gaza itu anak-anak muda ketika bulan Ramadan itu ibadahnya jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya. Jadi ada masjid yang umum. Masjid yang umum itu kalau sholat tarawih sekali rakaat itu separuh halaman ya, sampai 11 gitu ya. Tetapi di antara masjid yang umum itu ada masjid yang khusus. Jadi satu kali sholat tarawih itu 1 juz. Nah, itu banyak sekali di bulan Ramadan orang memilih yang ini. Nah, diimami oleh Zaki Ahmad ini ya. Nah, yang kedua, ternyata Syekh Muhammad Zaki Ahmad ini yang sudah syahid ini, dia pernah diundang. Dia cerita ini kakaknya. Dulu adik saya ini pernah keliling ceramah Ramadan di Indonesia, kata dia. Dia dijadwalkan menurut informasinya tuh melebihi dari mendekati jadwal 10 terakhir Ramadan. Nah, As-Syahid ini bilang, ini kalau saya sampai mendekati itikaf, saya pasti datang sampai ke Gaza tidak kesempatan untuk itikaf. Jadi dia minta sama panitia, tolong padatin saya agar saya sampai di Gaza itu tanggal 20 Ramadan. Ternyata betul, sampailah di tanggal 20 Ramadan siang, mendekati sore gitu ya. Dia datang, kita tahu udah hampir sebulan lah ya, dari sebelum Ramadan misalnya, udah perjalanan jauh ya, ketemu anak, istri ya, keluarga gitu. Dia cium tangan ibu bapaknya dengan anaknya, dengan istrinya ya, anaknya 2 gitu. Setelah itu dia bilang, dari mulai hari ini sampai nanti awal Ramadan, waktu saya untuk itikaf. Dan beliau menceritakan sejak balik umur 14 tahun sampai 31 tahun, Muhammad Zaki ini tidak pernah meninggalkan itikaf 10 hari di masjid. Dia baru pulang pagi hari ketika Idul Fitri. Nah, bagi kita teman-teman sekalian, 10 hari terakhir ini adalah momentum. Bayangkan ya, 1 malam lebih baik daripada amal ibadah 84 tahun. 84 tahun, hampir 100 tahun. Kalau kita melakukan 10 terakhir Ramadan itu. Yang kita mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan, kalau orang ada transaksi mendapatkan keuntungan 100% saja, dia nggak mau meninggalkan. Ini transaksi 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan, itu transaksi 3 juta 3 juta transaksi, 3 juta persen gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momentum 10 tahun. Nah, kita lihat teman-teman sekalian, buah keteguhan Gaza tadi itu kita lihat ya, dengan Qur'annya, dengan kesabarannya, ternyata mendatangkan orang-orang yang bersama yang masuk Islam, yang membela Gaza karena keteguhannya. Ini kita lihat Aaron Bushnell ya. Aaron Bushnell ini adalah tentara aktif di Amerika. Dia berulang-ulang menyuarakan agar jangan melakukan genosida di Gaza. Jangan bantu Israel. Tapi postingannya, seruannya itu tidak pernah didengarkan gitu ya. Sampai satu ketika umurnya 25 tahun. Suatu ketika
dia melakukan rencana yang dia bilang ini memang ekstrim. Tapi lebih ekstrim lagi kejahatan yang dilakukan Israel dibantu oleh Amerika. Akhirnya dia berencana menggunakan baju tentara, membawa satu dirijen bensin, lalu dia berdiri di depan kedutaan Israel di Amerika, dan dia basuhi seluruh tubuhnya dengan satu dirijen bensin itu, lalu dia minta temannya untuk memvideokan sebelum dia membakarkan diri. Dia mengucapkan 3 kali, free, free Palestine. Nah, setelah itu, selain itu diinformasikan juga dia menitipkan pesan. Hartanya yang tersisa tolong dikirimkan untuk anak dan perempuan di Gaza. Korban genosid. Pada saat saya baca berita ini nangis saya. Bagaimana mungkin orang bisa membela Palestina hanya karena kemanusiaan sampai mengorbankan segalanya. Nah, yang kedua ini adalah Meghan ya. TikTokers dari Afrika ya, kalau nggak salah, atau Amerika. Beliau ini selalu di berandanya itu muncul gitu keteguhan Gaza, sampai dia bertanya-tanya, ini rahasianya keteguhan, kenapa bisa teguh perempuan Gaza itu? Dia dapat jawaban, keteguhan Gaza adalah karena mereka dekat dengan Al-Quran. Dia cari itu Al-Quran, dia datangkan orang untuk menjelaskan isi Al-Quran, disitulah sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Dia bukan hanya mendapatkan alasan keteguhan Gaza, dia juga mendapatkan tentang keindahan Islam. Akhirnya Meghan dengan followersnya yang banyak itu berbondong-bondong masuk Islam karena keteguhan Gaza. Dan ini sejalan dengan hasil survei Islamic Center di Barat. Sebelum peristiwa 7 Oktober, pembantaian di Gaza, hanya terjual mushaf itu 300. Tapi sejak 7 Oktober, sampai 2004, 1 tahun, itu terjual 6.000 mushaf Quran. Dan ini kita lihat juga, ini Rahel ya. Rahel ini masuk Islam karena aktif membela Palestina melalui aksi-aksinya. Nah, begitu juga kita teman-teman sekalian. Ketika kita memiliki kedekatan dengan Allah, keteguhan kita kepada Allah, kesabaran kita, kebersihan hati kita, kecintaan kita terhadap perjuangan dalam dakwah maupun Palestina, itu yang bahagia bukan hanya diri kita. Circle kita pun, anak-anak kita akan bahagia. Kalau keteguhan Gaza itu bisa mendatangkan banyak orang yang masuk Islam, minimal keteguhan kita dalam ketaatan ini bisa banyak membuat orang hijrah. Dari enggak suka ngaji, jadi suka ngaji, dari enggak menutup aurat sampai menutup aurat dan seterusnya. Nah, ini mudah-mudahan materi singkat ini bisa memberikan inspirasi kita agar bisa, saya selalu mengatakan terakhir belum saya tutup teman-teman sekalian, untuk waktu yang tersisa sampai 10 terakhir nanti, sampai akhir Ramadan, kita bagaimana memberikan spirit semangat kita dari Gaza. Kita harus menganggap bahwa Ramadan kita adalah Masjid Nabawi kita, Masjid Makkah kita, dan umroh kita. Sebab pada saat kita umroh, itu kita memfokuskan semua ibadah. Jadi memang waktunya sibuk untuk ibadah. Sebentar-bentar lihat Quran, sebentar-bentar pakai tasbih, sebentar-bentar berbagai macam hal. Jadi kita harus bersyukur kesibukan kita bekerja itu tidak sama dengan kesibukan orang-orang di Gaza. Gaza itu mereka sibuk melawan berbagai macam serangan, penderitaan ya, mikirin nanti mandi di mana, nyuci di mana gitu ya, makan apa gitu. Nah, kita masih dalam kondisi, kalau saya katakan dari 24 jam itu maksimal untuk kita bisa baca Al-Quran 1 juz dengan ibadah-ibadah yang lain 2-3 jam. Ketika kita lawan ini, kita akan mendapatkan kelezatannya. Saya pikir itu, mohon maaf sampai hampir jam 1 lebih, mau jam 1. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.